Ya, selamat pagi adik-adik mahasiswa semester 1 FK Ciputra. Sehubungan dengan pembuatan Google Site yang menjadi tugas di AFL 2, berikut adalah contoh ya. Contoh kepunyaan saya, cuman memang belum terlalu banyak isinya. Saya baru buat untuk menyiapkan mengajar Anda. Ya, jadi ini home itu perkenalan, biasanya perkenalan tentang diri Anda, siapa diri Anda, apa yang menjadi hobi Anda, pekerjaan Anda, apa ya. Terus kemudian boleh ditambahkan di sini apapun ya. Ini baru saya coba, saya tambahkan foto-foto saat saya mengajak mahasiswa saya pengabdian masyarakat di Bromo ya, di 28 Mei 2022, 2 tahun yang lalu. Ini waktu kami eh, konfirmasi ya MOU dengan Puskesmas mana ini Wonosari ya, Wonotoro, maaf Wonotoro, Bromo ya. Ini contoh ya. Ini contoh tentang nanti pelajaran-pelajaran apa yang akan Anda pelajari di medical literasi ini. Kemudian ini bisa dilihat di sini, misalkan ini ya di Elizabeth, misalkan saya mau membuat edukasi untuk masyarakat tentang apa aja, nanti Anda bisa tulis di sini. Misalkan ini edukasi untuk pasien. Kemudian ini sesuai dengan bidang saya, medical educationist. Ini misalkan ini lini kepakaran saya ya. Kemudian ini khusus yang bisa Anda lihat di sini medical literasi, nanti Anda klik di sini ya. Kalau Anda mau mencari materi-materi atau pembelajaran yang lain, terus kemudian ini biasanya eh, saya bawakan saat di OWIC ya, untuk memberi wawasan kepada Anda bagaimana perjalanan Anda belajar di FK sampai akhirnya harus koas, nanti pengabdian masyarakat, penelitian, koas, internship, koas, UKM PPD, CPT, ujian program, ujian tahap ya. Semua ada di sini. Nanti bisa Anda lihat masing-masing. Ini ada YouTube-nya masing-masing ya. Ini tentang riset dosen dan mahasiswa. Kemudian di sini ada lagi tentang UTBK, ujian bersama tahap. Ini seluruh fakultas kedokteran, baik swasta ataupun negeri di Indonesia sama-sama ujian semua ya. Ini tentang koas, ini tentang UKM PPD. Ada apa saja sih, ujian apa saja sih yang diujikan saat UKM PPD. Nah, ini ada ujian UKM PPD yang praktek keterampilan, itu disebut ujian OSCI. Ya, itu nanti bisa Anda lihat masing-masing. Nah, nanti Anda harus bisa membuat seperti ini. Ya. Kemudian saya kasih contoh dari kakak kelas Anda yang sangat bagus. Kenapa saya bilang sangat bagus? Karena lengkap. Semua tugas dari AFL 1, 2, 3 sampai dengan ALP dia ada dan dibuat dengan lengkap. Nah, eh, nanti kalau Anda melihat contoh ini, Anda bisa cocokkan dengan rubrik penilaian. Ya, jadi kalau misalkan Anda membuat tugas yang seperti ini, ya sudah pasti nilainya dapat maksimal. Ya, karena misalkan ini di profile seperti yang diminta di template seperti ini. Ya, ada ditanyakan my little dream apa. Kemudian apa yang menjadi quote, apa yang bisa memotivasi Anda untuk ya mempunyai life skill ya, keterampilan dalam hidup, karena hidup itu kan tidak hanya belajar ya, belajar itu hanya salah satu dari tugas berat Anda ya. Nah, ini ada satu quote yang disebut oleh Cynthia bahwa it's not me or anyone else who can make the journey for you, you have to do it yourself. Ya, bagus ya quote-nya ya. Jadi motivasi itu tidak ada orang lain kecuali ya kamu sendiri yang harus berjalan seperti yang saya katakan tadi. Ya. Nah, ini seperti ini. Nanti Anda pelan-pelan diajari untuk bisa membuat seperti ini. Kemudian kenapa disebut lengkap? Karena di sini juga ada nih ya achievement tapi belum.
Oh ini, ya ini my achievement jika ada, Anda tulis di sini. Ya, lengkap nih. Ya, keterlibatan di OSIS, keterlibatan di lomba-lomba, ya, ini diceritakan di sini supaya ya, misalkan Anda mau buat suatu website, websitemu itu cukup engage sama pembaca Anda, ya, cukup bisa menarik perhatian pendengar Anda, dihias-hias, ya, hiasnya sederhana, tapi sangat eye catching gitu ya, sangat ingin untuk wah tak intip lihat nih punya Cynthia. Nah kemudian ini tugas ya, tugas IoT nih nanti di sini Anda tentu tuliskan dan ini tidak boleh cuman kopas ya, tidak boleh kopas, Anda harus usahakan buat sendiri. Kalau misalkan pakai ChatGPT pun, Anda pakai ChatGPT yang promptnya yang bagus, jangan hanya apa aja langsung dikopas seperti itu dari ChatGPT. Jangan ya. Terus kemudian ini history, misalkan dia mengulas sedikit apapun semua. Kemudian quotes, ya, impactnya pada kedokteran. Apa? Contoh Internet of Things. Ada smart office, smart home, smart city, ya, apapun. Nah, Anda juga boleh bahas pro dan kontranya apa. Ya, ini ilustrasinya. Kalau semua sudah terhubung dengan internet, apa jadinya? Seperti saat ini mungkin kalau misalkan ada serbuan malware ya di berbagai negara maju mulai ada chaos. Nah, Anda juga boleh bahas itu nanti di sini. Ya, kalau Anda senang melihat ini, pasti Anda bisa mengerjakan. Ya, kalau Anda nggak bisa seperfect ini tidak apa-apa, karena kita menilainya juga uh, berdasarkan kelengkapan. Ya, jadi Anda panduan dengan rubrik Anda berpedoman dengan rubrik, kemudian ini sebagai salah satu contoh. Ya, kemudian ini tentang telemedicine. Ya, telemedicine, impact. Terus kemudian contohnya, contoh telemedicine itu apa saja. Dan ini masih masih basic ya, masih ada yang bisa Anda kembangkan lagi. Karena telemedicine bukan hanya memindahkan konsultasi dari yang harusnya di ruangan dipindah menjadi online, tidak hanya itu. Ya. Nah, ini contoh yang ditampilkan oleh kakak kelas Anda. Nah, kemudian yang menarik di sini, saya bilang menarik karena saya juga melihat pekerjaan kurang lebih 100 mahasiswa lebih ya. Nah, apa yang dikerjakan itu beda-beda ya. Dan saya menyebutkan dua contoh yang saya tayangkan ini adalah contoh yang mendekati ideal. Ya, ini yang saya sebutkan kemarin, big data analysis tentang pengolahan data dari internet untuk menjadi bahan evidence-based medicine untuk kemudian Anda mengedukasi pasien atau Anda mengobati pasien ya atau prevention. Karena prevention itu kan datangnya dari data. Kalau Anda melihat data tren kegemukan meningkat. Nah, disitulah analisa berpikir kritis Anda dibutuhkan. Apa yang bisa Anda cegah, apa yang bisa Anda lakukan untuk mencegah supaya orang itu nggak sakit. Ya, karena kalau sudah gemuk kan otomatis penyakit itu banyak. Nah, ini data mining, kemudian ini dijelaskan di sini metode, ada metode asosiasi, cuman jangan dicontek loh ya. Ini kan cuman salah satu contoh ya. Nah, ini layanan keuangan, sampai dibahas layanan keuangan, layanan kesehatan. Ya,
Kemudian di sini juga di detail ya tentang Orange application termasuk data hasilnya. Ada hasilnya di mana ya? Tunggu. Nih. Nah, basic of classification. Ya, ini hasil yang Anda praktekkan di kelas nanti bersama Dr. Johan. Ya, Anda pilih, nanti Anda dikasih satu topik oleh Dr. Johan, kemudian Anda olah sesuai petunjuk Dr. Johan, diaplikasikan, diintegrasikan ke Excel sehingga terbentuk data seperti ini. Kemudian, nah ini ya range. Nanti ada data statistik, statistik kualitatif, kuantitatif ya. Kemudian Anda menghitung, ya, menghitung median-median atau ukuran-ukuran apa yang ada di pengolahan data statistik ini sehingga muncul hasil. Nah, seperti ini. Ini contoh ya. Jadi kiranya dipelajari dengan baik supaya Anda juga bisa membuat ini nantinya. Ini kan tidak hanya bisa saja ini dikembangkan, tidak hanya saat Anda membuat tugas di medical literasi, tapi bisa juga misalkan Anda mau mengedukasi pasien, Anda iseng aja daripada gabut gitu ya. Anda ngisi, Anda nulis di sini, kemudian nanti kalau misalkan Anda perlu pengabdian masyarakat atau apa, tinggal Anda tayangkan. Jadi sesuai dengan interest Anda. Misalkan Anda berminat nih pada kanker, ya sudah, apa yang berhubungan dengan kanker, apa yang berhubungan dengan dream board Anda tulis di sini. Misalkan kalau Anda tuh kepingin jadi dokter jantung, otomatis interestnya itu kan seputar jantung ya, pengen mendalami jantung. Kalau ada kasus jantung rasanya seneng, pengen dibahas, pengen cari lebih dalam lagi. Nah, itu bisa Anda tuangkan di sini. Walaupun itu bukan tugas, ya. Tapi saat nanti Anda diajak pengabdian masyarakat, Anda diminta untuk jadi pembicara, ilmu komunikasi efektif diaplikasikan di sini, dimuat di website. Jadi kalau Anda share ke pasien, Anda share ke keluarga, atau Anda share ke kerabat, ya, Anda bisa mengedukasi, sudah bisa mengedukasi pasien, walaupun Anda masih level mahasiswa. Dan jangan khawatir, ada dokter Anda yang bisa Anda tanya bagaimana cara menjelaskannya atau konsultasi sehingga apa yang Anda upload di website Anda ini sesuatu yang memang berarti untuk khalayak. Nah ya, ini contoh pembahasannya diulas lengkap. Oke, selamat ya result nih. Ya, jadi ini diulas lengkap. Kemudian ada contoh berikutnya. Jadi tugasnya sama, tapi pengolahannya bisa beda-beda. Ya, karena ya itulah uniknya orang belajar. Ya, melihatnya dari sudut pandang yang lain itu juga bisa. Ya, sebentar. Ini saya tayangkan eh, yang kedua. Ya, jadi ini tentang kehidupan mahasiswa. Ada home, achievement, assignment, kemudian membuat survei, contoh membuat survei ya. Ini dari Genova, support system, ini frequently asked question. Nah, macam-macam. Anda bisa hiasi, anggap ini taman Anda ya, taman halaman yang diserahkan pada Anda untuk dikreasikan. Isi dengan talenta-talenta Anda yang bisa berguna untuk masyarakat, untuk pembelajaran Anda, untuk masyarakat, dan untuk universitas. Nah, berikutnya, ini achievement, belum sempat diisi, ya. Oh, sudah. Maaf, internetnya agak. Nah, ini kalau Anda perhatikan, ini bukan sekedar gambar ya.
Ini gambar histologi. Bagus. Misalkan Anda ingin jadi dokter patologi anatomi, Anda ingin jadi dokter spesialis histologi, Anda harus mendalami pelajaran tentang sel. Ya, ini salah satu contoh sediaan dari histologi. Ada pembuluh darah, ada otot, ya. Nah, kemudian ini di tugasnya sama, Internet of Things. Nanti Anda bisa tambahkan Dreamboard ya, karena waktu itu belum diintegrasikan. Jadi di home ini nanti Anda bisa menambahkan Dreamboard. Ya, Dreamboard-nya ditaruh di sini. Boleh di sini, boleh di mana ya. Kenapa kok Anda pengen jadi mimpi, my dream apa? Ya, terus kemudian target achievement Anda. Nah, ini contohnya bahasanya tentang Internet of Things, mulai dari definisi, tahapan aplikasi dari Internet of Things di dalam medical. Dan jangan lupa, Anda diajari juga cara mencari data terkini ya. Jadi di evidence base harus ada referensinya. Ini juga bagus. Anda harus sertakan referensi. Jadi bukan asal informasi yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, demikian juga nanti kalau Anda membuat materi untuk edukasi, Anda juga harus mencari dari data yang terpercaya. Kemudian ini tentang artificial intelligence. Ya. Nah, ini caranya bagaimana nanti Anda siapkan materi-materi atau gambar-gambar apa yang ingin Anda upload, kemudian Anda upload dan Anda kasih keterangan, kemudian digambar. Sekali lagi tadi Anda punya satu peta website, Anda boleh hiasi dengan apapun untuk menarik kupu-kupu. Kalau saya punya taman, saya kasih bunga-bunga yang menarik yang bisa membuat kupu-kupu itu datang. Jadi saya bukan ngejar kupu-kupu, tapi kupu-kupunya saya undang dengan sajian-sajian yang menarik di taman saya. Kemudian ini tentang telemedicine. Ya, apa itu telemedicine? Bahasa Anda sendiri ya. Nah, apapun ya. Anda boleh mulai bahas tentang apa. Jadi begitu Anda mendengarkan dosen menjelaskan, Anda boleh langsung bikin coret-coretan untuk langsung Anda bisa tuliskan di sini. Ya, bukan sesuatu yang menuntut waktu berhari-hari untuk mengerjakannya kan. Lihat, cuman ini ya. Yang membuat lama adalah kalau Anda tidak punya perencanaan. Ya, kalau Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan, Anda tidak punya perencanaan, makanya itu bisa jadi lama. Ya. Nah, harapan saya dengan saya kasih contoh ini lebih mempermudah Anda. Kemudian ini data analysis, big data. Ya, ini project Genova tentang Parkinson and dementia. Ya, jadi dia mengolah data yang ada tentang deteksi Parkinson disease. Bagaimana cara data preparation, data processing, test run, dan interpretasinya. Mulai dari interpretasi di scattered plot, kemudian di real life application. Ya, kemudian apa yang bisa Anda dapat jelaskan dari data mining Anda bisa tuliskan. Ya, ini sama seperti tadi. Ya, nanti materi materi data mining akan disampaikan oleh Dr. Johan. Kemudian ini survei. Anda berusaha membuat survei ya. Jadi mengintegrasikan dari Google Form, Google Doc, Google Slide, YouTube, Anda boleh integrasikan ke sini. Ya. Nah, kalau Anda membuat membuat bahasan tentang Parkinson disease atau Anda membuat bahasan tentang obesity, boleh. Anda kepingin tahu apa sih penyebabnya obesity? Apakah karena faktor keturunan?
Apakah faktor sedentary lifestyle atau faktor penyakit atau mental health, ya. Jadi Anda bisa rasa ingin tahu Anda bisa Anda tuangkan dengan membuat Google Form untuk bisa diisi responden Anda nantinya, ya. Jadi seperti itu kemudian diintegrasikan di sini. Baik, demikian kiranya bisa menginspirasi Anda untuk semangat memasuki kelas medical literasi dan mengerjakan tugas dengan baik tanpa ada beban karena kita sudah desain supaya cara mengerjakannya itu selesai saat itu juga, tidak perlu dibawa pulang kemudian berhari-hari, enggak. Ya, kita buatkan video-video untuk Anda bisa menghemat waktu, tidak mendengarkan terlalu lama di kelas. Di kelas Anda bisa praktek self-assessment, kemudian diskusi dengan dosen. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di kelas.